Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita bersyukur pada Allah dan salawat serta salam kepada Rasulullah yang kami hormati guru kita bersama Ustadz Haji Fakhruddin Lahmudin. Kemudian yang kami hormati sahabat dan juga guru saya Ustadz Dr. Abizal. Kemudian Ustadz Yasir dan semua yang di depan ini. Ada Ustadz Yasir LC, namanya sama Ustadz ya. Namanya sama persis. Tapi belum LC jadi ilmunya beda jauh ya. Saya pendidikannya umum di STPDN. Jadi kalau lihat teman-teman guru-guru di sini yang jago bahasa Arab, saya iri Ustaz ya, cemburu karena memang sudah belajar sejak lama belajar bahasa Arab. Namun demikian, yang pertama saya sampaikan asykurkum jami'a ala da'wati ala hadzal majlis li huduril hadzal majlis, khususan li Ustaz Dr. Abizal lianna wafqan li hadzal majlis muhim wa munsir lil ihtimam. Ya, cukup dulu ya, nanti bisa lama nanti. Bisa lama sambil mikir nanti. Karena tadi itu pendidikannya umum dari STPDN. Kalau iya ada ini, ada Min Jawa Barat ya. Ada dari Sunda ya tadi ya. Min Sukabumi ada? Di Sukabumi ayah? Ayah sabaraha? Di Sunda sabaraha orang? Di Sunda sabaraha? Di Jawa Barat? Oke. Ayah dua, opat. Oke. Alhamdulillah. Abdi sakolahna di Jatinangor, di STPDN Jatinangor. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi bagi saya acara ini adalah acara yang penting. Ya, kami lanjutkan tadi kata-kata penghormatan kepada Ustadz Irwan dari Dinas Daya, Ustadz Zul, para orang tua wali, para guru, panitia, dan teristimewa kepada para mahasiswa yang hari ini hadir dalam wisuda kita pada hari ini. Hadirin rahimakumullah, sahabat-sahabat sekalian dan gurunda sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwasanya bagi saya ini ada acara yang penting. Sekilas tadi saya sampaikan kepada Dr. Ustadz Abizal, sebenarnya saya ada acara dengan Pak Gubernur pagi ini. Tapi karena ini adalah acara yang penting, saya minta wakilkan untuk hadir acara dengan Pak Gubernur, tapi saya memilih untuk hadir di acara ini. Sahabat-sahabat sekalian, tadi kita tentu ini adalah Darul Lughah Al-Arabiyah. Bahasa Arab adalah bahasa yang penting. Sebelum kita bicara bahasa Arab, bahasa itu penting. Karena apa? Kita paham ya, ilmu itu sangat penting. Tapi akses menujunya dengan kitab, dengan belajar. Istilahnya gerbangnya. Tapi kita juga tidak bisa akses kecuali di situ punya kemampuan bahasa. Ketika kita bicara ilmu, bicara peradaban, maka akses bahasa besar itu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Maka beruntunglah orang-orang yang menguasai bahasa Arab. Itu baru dari satu sisi. Tetapi hadirin sekalian, sebagai muslim,
bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa Islam, bahasa syariat Islam, bahasa surga. Jadi ini sebuah hal yang luar biasa. Ketika kita baca Quran, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bagaimana mungkin kita bisa bertambah keimanan kita ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran padahal kita tidak paham. Nah, ini kehadiran sahabat-sahabat sekalian, para wisudawan, para muallim bahasa Arab, ini tentu menjadi sangat penting. Dan tadi disampaikan Ustadz Irwan, kalau dengar tadi ada nasyid amin amin, ini kalau saya lihat ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena nggak paham. Kemungkinan kedua justru karena paham. Karena tadi kalau kita lihat lafaz-lafaznya, saufa nabqa huna kay yazulal alam. Dan juga berikutnya, saufa nahya huna, itu adalah lafaz-lafaz yang positif. Kita tetap di sini sampai juga hilang penderitaan, itu juga bagian daripada doa. Nah, wajar juga kalau amin ya. Karena apa? Karena paham. Jadi pernyataan dan juga sekaligus doa. Nasyid sekaligus doa. Nah, tapi karena gitu juga bisa karena nggak paham dikira baca doa setelah sholat atau bisa karena paham. Nah, maka teman-teman sekalian, lebih jauh juga kalau kita juga bisa bahasa Arab, ini bahasa Arab ini bahasa kebangkitan. Kenapa? Karena ketika dakwah Islam dilakukan dulu oleh Nabi dan para sahabat, mereka bukan hanya menyebarkan Al-Quran, membawa Quran, tetapi Al-Quran di tangan kanan dan bahasa Arab di sebelah kiri, satu paket. Maka dilakukan futuhat ke berbagai negeri, bahkan negeri yang sebelumnya bukan negeri Arab juga kemudian berbahasa Arab. Contohnya Irak, contohnya Mesir, itu Afrika, lingkupnya itu Afrika. Tapi futuhat Islam dilakukan satu paket, Al-Quran dan bahasa Arab. Maka kemudian itu menjadi mereka berbahasa Arab, bahkan lahir seorang ulama besar seperti As-Suyuti yang itu menjadi polimet, ahli bahasa Arab, ahli tafsir, ahli hadis, yang lain sebagainya. Maka dari yang berbahagia, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian untuk bersyukur dan kemudian optimis, Anda berada di jalan yang tepat, on the track. Ketika Anda menguasai bahasa Arab, Anda menguasai sebuah skill yang luar biasa. Maka teruskan, kuasai dan juga ajarkan kepada banyak orang, karena ini bahasa kebangkitan Islam. Dan kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, salah satu penyebab kemunduran Islam adalah di samping lemahnya pemahaman Islam adalah juga karena lemahnya bahasa Arab difahami oleh umat Islam. Maka hadirin sekalian, selamat kepada para wisudawan. Kami juga tadi juga menarik disampaikan tantangan kita belajar bahasa Inggris dari SMP sampai SMA sampai kuliah, tapi nggak bisa bahasa Inggris. Nah, belajar bahasa Arab tadi dikatakan sudah cukup lama, tetapi tidak bisa ngomong. Nah, ini berarti ada masalah pada metode. Nah, kami melihat Darul Lughah Al-Arabiyah ini memiliki metode dan guru SDM yang sangat baik dan kualitasnya sudah terbukti tadi. Sampelnya sudah ada tadi, luar biasa, sangat menarik debat bahasa Arab tadi, bicara tentang kemajuan, bicara tentang potong tangan, bicara tentang ada syarat-syaratnya, walaupun tadi agak berkeras pendapatnya tadi ya, akhirnya kembali pada pendapat masing-masing. Jadi ini sudah terbukti kualitas, sehingga saya sampaikan juga baik sebagai Karo Isra maupun sebagai PLH asisten, terutama Dinas Dayah misalnya, dapat melanjutkan koordinasi dan bahkan juga kalau bisa dilakukan kerjasama strategis dengan lembaga-lembaga seperti ini demi kemajuan pemahaman Islam dan juga khususnya bahasa Arab di Aceh. Walaupun saya lihat tadi banyak dari luar. Saya ngomong-ngomong tadi sama Ustadz Fakhruddin, sang orang luar, banyak orang luar, orang Aceh cuma berapa orang. Nah, ini ada positif, ada negatifnya. Positifnya apresiasi dari luar ini memang luar biasa, tapi negatifnya ini ada sumber daya, ada lembaga yang luar biasa, tapi dari dalam kita sendiri masih kurang yang bisa memanfaatkannya.
Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat. Kemudian karena kualitas tadi, saya melihat ini lembaga yang luar biasa, punya kualitas yang sangat baik. Tadi itu bisa menyelesaikan permasalahan metode. Dan tadi juga menarik kalau ada orang belajar bahasa Arab tapi kadang-kadang lemah di muhadasah. Saya juga baru belajar sama Dr. Abizal kemarin waktu di Tanah Suci, belajar tipis-tipis ya. Belajar tipis-tipis. Dulu saya belajar hanya nahwu sharaf aja sebentar, secara sekilas. Tapi nggak pernah belajar untuk muhadasah. Kemarin di Mekah ngomong belajar tipis-tipis sama Ustadz Dr. Abizal. Terima kasih. Karena kepada Ustadz Muhammad Yasir juga terima kasih, dan saya mohon angkat saya sebagai murid Ustaz, ya. Supaya saya bisa belajar lebih jauh. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat dan semoga sukses semuanya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.